Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Abimanyu Putarayuda, NRP 18054, mahasiswa tingkat 4 FK UPNVJ. Di sini saya akan melakukan suatu pembahasan sebagai tugas saya dalam lab activity patologi anatomi. Nah, jadi untuk pembahasan kali ini, di sini kita akan membahas mengenai suatu basic science dari demam serta kasus yang berhubungan dengan demam tersebut. Nah, jadi sebelum kita membahas mengenai demam itu, di sini kita akan membahas suatu kasus yang berhubungan mengenai demam, yaitu adalah dengue fever atau dengue fever hemorrhagic. Baik, jadi langsung kita mulai. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung mulai saja. Itu pertama kita dapatkan dari anamnesis. Di sini kita dapatkan seorang anak laki-laki berusia 5 tahun dibawa ibunya berobat karena kaki dan tangannya yang teraba dingin, serta tidak ada buang air kecil sejak 8 jam yang lalu. Nah, kemudian 4 hari yang lalu, anaknya panas tinggi terus-menerus, tidak menggigil, tidak ada batuk, dan tidak ada pilek, serta buang air besar dan buang air kecil biasa atau normal. Kemudian didapatkan juga bahwa ibunya sudah memberikan obat penurun panas, akan tetapi panas tersebut tidak turun. Tersebut hanya turun sebentar, kemudian naik lagi. 1 hari sebelum masuk RS, anaknya mengalami mimisan dan berak sedikit bercampur darah. Riwayat mimisan dan buang air besar berdarah sebelumnya pun disangkal. Nah, dari anamnesis tersebut di sini ada beberapa instruksi yang akan kita bahas. Itu pertama dari informasi apa saja yang kita bisa dapatkan, hipotesis dan diagnosis apa yang bisa kita bentuk dari informasi-informasi, serta apa saja yang kita butuhkan untuk mendiagnosis dari penyakit ini. Kemudian dari situ kita bisa lakukan evaluasi dengan menjabarkan patofisiologi dari demam serta menentukan klasifikasi demam serta penyakit-penyakit apa saja yang terjadi dari demam ini. Nah, jadi langsung kita langsung saja untuk sesi pertama itu dari informasi. Nah, informasi penting ini kita bisa lihat sendiri dari yang sudah dibacakan. Pertama itu adalah darinya teraba dingin di ekstremitas dan tidak buang air kecil sejak 8 jam lalu. Nah, kedua hal ini bisa mungkin diakibatkan karena oleh adanya penurunan plasma pada darah pasien. Nah, penurunan plasma darah ini bisa dapat terjadi karena adanya plasma leak atau kebocoran plasma. Nah, yang dimana kebocoran plasma ini dapat terjadi karena adanya dapat terjadi sebagai suatu tanda infeksi, yaitu terutama dari tanda infeksi virus dengue atau dengue fever, dengue fever. Nah, kemudian selain itu juga di sini pasien mengalami demam tanpa menggigil, yang dimana demam tanpa menggigil ini juga menjadi ciri khas dari adanya dengue fever, yang diakibatkan oleh adanya peningkatan set point hipotalamus akibat dari adanya agen-agen pirogen eksogen berupa virus itu sendiri. Nah, kemudian didapatkan juga bahwa pasien tidak mengalami batuk serta pilek, yang dimana kita bisa mencoret bahwa agen infeksi itu tersebut bukan berasal dari infeksi saluran napas atas. Selain itu juga kita bisa dari buang air besar dan buang air kecilnya yang normal itu dapat mengindikasikan bahwa infeksinya itu bukan berasal dari saluran pencernaan. Selain itu juga menggigil yang
negatif atau tidak ada, juga dapat menyingkirkan adanya dugaan malaria pada pasien. Kemudian, mimisan dan buang air besar yang bercampur darah. Nah, kedua hal ini dapat merupakan adanya manifestasi hemoragik yang dimana disebabkan oleh penurunan jumlah platelet yang dimana mereka berfungsi untuk menghentikan perdarahan dan hemostasis. Ketika platelet-platelet ini berada dalam jumlah yang rendah, itu akan mengakibatkan adanya trauma spontan atau perdarahan spontan yang dimana menyebabkan perdarahan di daerah seperti hidung atau saluran cerna. Hal tersebut juga dikuatkan dari adanya riwayat mimisan dan buang air besar bercampur darah sebelumnya itu tidak ada, di mana menandakan bahwa hal ini, perdarahan spontan ini bukan akibat dari adanya gangguan hemostatis yang sudah ada sebelum pasien sekarang, ataupun bukan berdasarkan dari koagulopati kongenital. Sedangkan untuk riwayat minum obat penurunan panas, yang dimana panasnya itu turun lalu naik lagi, ini dimungkinkan karena adanya penyebab dari panas itu karena adanya faktor kasuatif yang masih ada. Demam ini kembali karena obat tersebut hanya menghilangkan faktor simptomatiknya saja, sehingga demamnya itu pun berlanjut sebagai respon terhadap infeksi yang masih berlangsung. Nah, dari informasi-informasi tersebut kita dapat menyimpulkan beberapa hipotesis yang dapat kemungkinan terjadi pada pasien. Nah, untuk hipotesis yang pertama itu adalah dengue fever, yaitu suatu demam atau demam berdarah yang dimana bisa kita dapatkan dari gejala-gejala klinis seperti adanya demam atau peningkatan suhu serta perdarahan spontan dan adanya plasma leak atau kebocoran plasma. Kemudian juga kita bisa simpulkan hipotesis berupa chikungunya fever atau demam chikungunya, yang dimana demam ini memiliki manifestasi klinis yang mirip dengan dengue fever dan juga memiliki vektor yang sama berupa nyamuk Aedes aegypti atau berupa nyamuk Aedes. Nah, akan tetapi kedua penyakit ini memiliki faktor kasuatif yang berbeda, virus yang berbeda. Kemudian berikutnya itu bisa kita dapatkan dari demam tifoid, yaitu merupakan suatu demam yang diakibatkan oleh infeksi bakteri dan memiliki pola demam yang mirip dengan penyakit-penyakit sebelumnya. Nah, dari hipotesis-hipotesis tersebut, di sini kita akan melakukan beberapa pemeriksaan fisik. Nah, tapi sebelum itu juga untuk itu demam dengue ini itu sebelumnya juga bisa kita bagi lagi menjadi dengue fever dan dengue hemorrhagic fever, yang dimana kedua penyakit tersebut memiliki beberapa perbedaan dari seperti gejala klinisnya dan juga kondisi dari trombosit atau plateletnya, yang dimana pada dengue fever ini yaitu merupakan gejala demam yang biasanya disertai oleh gejala-gejala seperti nyeri kepala, mialgia, nyeri tulang, dan manifestasi hemoragik lainnya. Sedangkan untuk hemoragik itu bisa dibagi menjadi beberapa derajat. Itu bisa dari derajat 1 yang dimana terjadinya demam dan manifestasi hemoragik yang diakibatkan oleh adanya kebocoran plasma atau plasma leak. Selain itu juga untuk derajat 2 itu bisa dilihat dari adanya perdarahan spontan. Sedangkan untuk derajat 3 adalah
disertai biasanya dengan penurunan tekanan darah atau hipotensi, yang dimana antara dengue fever dan dengue hemorrhagic fever ini dapat dibedakan oleh pada dengue hemorrhagic fever memiliki kondisi berupa kebocoran plasma atau plasma leak. Dilansir dari ResearchGate dan ScienceGate. Kemudian setelah itu apa saja pemeriksaan yang akan kita butuhkan? Nah, setelah melakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik, di mana dari untuk pemeriksaan fisiknya ini bisa kita lihat dari keadaan umum pasien, kemudian kita bisa lihat dari kesadarannya apakah terjadi penurunan kesadaran yang dimana diakibatkan oleh adanya penurunan plasma tersebut, atau mungkin dari pemeriksaan pemeriksaan tanda vital seperti tekanan darah, pemeriksaan nadi, respiratory rate atau suhu. Kemudian kita juga bisa lakukan dari pemeriksaan status lokalis seperti pada kepala, kemudian lalu pemeriksaan leher untuk menilai dari KGB pada pasien, lalu kita bisa lakukan juga pemeriksaan toraks untuk menilai dari jantung dan juga paru-paru pasien, pemeriksaan abdomen, serta pemeriksaan ekstremitas. Di mana dari pemeriksaan ekstremitas ini itu kita bisa lihat apakah terjadinya gejala-gejala seperti peteki atau dari akralnya apakah terdapat akral dingin, serta apakah adanya sianosis. Di mana gejala peteki ini itu dapat terjadi karena adanya perembesan dari kapiler-kapiler di bawah kulit, yang dimana karena adanya kurangnya perfusi jaringan perifer akibat adanya bocoran plasma tersebut. Kemudian kita bisa lakukan dari pemeriksaan penunjang, itu dari pemeriksaan hematologi. Dari pemeriksaan hematologi pertama kita bisa lihat dari hemoglobin, kemudian dari hematokrit, di mana biasanya pada hematokrit ini mengalami penurunan, terutama pada dengue fever dan dengue hemorrhagic fever. Kemudian lakukan pemeriksaan leukosit dan lalu pemeriksaan trombosit. Nah, dari pemeriksaan trombosit inilah kita bisa lihat dari seberapa besar derajat trombositopenianya. Dari derajat trombositopenia tersebut kita bisa lakukan penentuan berapa besar derajat dari dengue hemorrhagic fever. Kemudian kita juga bisa lakukan hitung jenis dan kemudian pemeriksaan clotting time dan bleeding time. Kemudian berikutnya adalah pemeriksaan serologi, di mana untuk pemeriksaan serologi ini dilansir dari ResearchGate, itu kita bisa pertama tentukan algoritma pemeriksaan serologinya dengan menggunakan ELISA. Itu bisa kita lihat dari antigen NS1 atau antigen IgM. Nah, jadi untuk algoritmanya itu sendiri ini dilansir bahwa ketika penyakitnya itu berlangsung kurang dari 3 hari, kita bisa lakukan pertama dari ELISA melalui, jika negatif, itu kita bisa lakukan lagi terlebih dahulu dengan menggunakan IgM. Akan tetapi jika masih negatif juga, kita akan lakukan lagi dengan menggunakan IgM dengan rentang 2-4 hari. Nah, jika hasilnya negatif, maka kita bisa simpulkan bahwa dengue itu merupakan demamnya itu merupakan bukan dari dengue fever. Akan tetapi jika hasilnya positif, maka kita bisa simpulkan itu adalah merupakan dengue fever. Kemudian jika lebih dari 3 hari, penyakitnya sudah berlangsung lebih dari 3 hari, kita bisa lakukan dengan antigen IgM. Akan tetapi jika hasilnya negatif, kita bisa lakukan pemberian dengan NS1. Kita lakukan pemberian NS1 untuk mengecek kembali apakah hasilnya positif atau negatif. Kemudian untuk pemeriksaan urin, di sini biasanya untuk pemeriksaan urin ini dilakukan karena adanya gejala penurunan buang air kecil, di mana penurunan buang air kecil ini diakibatkan oleh bisa dari adanya kemungkinan dari faktor hepatologinya atau faktor heparnya, atau dari faktor hepatologi, atau bisa dari faktor hematologinya.
Nah, jika urinnya normal, akan tetapi jika urinnya itu masih normal, kita bisa coret adanya kemungkinan penurunan buang air kecil bukan dari faktor urinologinya. Kemudian dari pemeriksaan feses, itu kita lakukan terutama bila adanya perdarahan pada fesesnya itu, yang dimana kita untuk menentukan apakah perdarahannya itu diakibatkan oleh penyakit saluran pencernaan atau bukan. Kemudian kita juga bisa lakukan tes Widal, yang dimana jika tes Widalnya ini kurang dari jika dari tes Widalnya ini kita dapatkan titer positif tiroidnya itu kurang dari batas tertentunya, maka kita bisa dapat mencoret hipotesis dari demam tifoid. Nah, dari pemeriksaan-pemeriksaan ini, terutama dari pemeriksaan serologi, hematologi, dan tes Widal, kita bisa mencoret dan menyimpulkan beberapa diagnosis. Terutama jika dari pemeriksaan serologinya itu kita bisa dapatkan adalah dari virus dengue. Nah, dari penyakit ini, dengue hemorrhagic fever atau demam dengue hemorrhagic, yang dimana bisa kita dapatkan dari diagnosis itu adalah merupakan suatu penyakit yang mana diakibatkan oleh adanya gejala demam. Nah, demam itu apa? Demam itu sendiri merupakan suatu respon tubuh terhadap adanya faktor-faktor luar atau faktor-faktor seperti infeksi dan lain-lainnya, yang dimana merupakan pada dasarnya adalah respon protektif terhadap tubuh. Dan juga demam ini sendiri merupakan suatu tanda penyakit yang mana sudah digunakan sudah sangat lama digunakan dan secara universal. Akan tetapi sebelum kita membahas dari demam ini, kita alangkah baiknya untuk membahas secara singkat atau mengingat dari pengaturan suhu tubuh, di mana demam itu sendiri adalah diakibatkan oleh adanya peningkatan suhu tubuh. Nah, pengaturan suhu tubuh atau regulasi suhu tubuh atau termoregulasi itu merupakan suatu respon untuk menyesuaikan suhu tubuh agar tetap dalam batas normalnya, yaitu di antara 35,5 sampai 37,5 derajat Celcius. Nah, suhu tubuh yang normal ini penting dalam metabolisme tubuh agar berfungsi dengan baik. Jika terjadinya penurunan atau kenaikan suhu, baik itu di dalam tubuh atau di luar tubuh, tubuh akan melakukan respon yang berupa thermoregulatory reflex. Nah, jika terdapat perubahan di lingkungan, itu akan dideteksi oleh termoreseptor yang ada di perifer. Sedangkan jika terdapat perubahan suhu di dalam tubuh, akan dideteksi oleh termoreseptor sentral. Nah, kedua reseptor ini akan memberikan informasi ke thermoregulatory center yang berada di hipotalamus. Nah, hipotalamus ini akan memberikan suatu respon. Jika terjadi kenaikan suhu tubuh, itu responnya adalah berupa heat loss. Jika terjadi penurunan suhu tubuh, responnya adalah heat conservation dan heat production. Nah, untuk mekanisme heat loss ini melibatkan pertama itu dari adanya kerja dari kelenjar keringat atau sweat glands, yang dimana produksi cairan keringat ini mengakibatkan terjadinya pengeluaran panas secara evaporasi. Sedangkan heat loss atau pengeluaran panas juga dapat terjadi melalui dari adanya vasodilatasi dari pembuluh darah. Kemudian untuk mekanisme terjadinya penurunan suhu tubuh itu bisa melalui pertama dari heat conservation atau menjaga suhu tubuh
yaitu melalui dari adanya vasokonstriksi dari pembuluh-pembuluh darah. Sedangkan untuk produksi panas atau heat production itu mekanismenya itu berasal pertama dari akti metabolisme dari jaringan-jaringan lemak, atau bisa juga dari kontraksi otot-otot skeletal. Nah, kedua mekanisme inilah yang dimana nanti akan menyebabkan kenaikan suhu tubuh yang jika dalam kondisi tertentu dapat mengakibatkan demam. Demam itu sendiri dapat terjadi secara dengan tanpa menggigil, yang dimana biasanya melibatkan mekanisme jaringan lemak, atau melalui mekanisme dengan menggigil, yang dimana melibatkan kerja dari otot-otot skeletal. Oleh karena itulah biasanya demam itu ada yang terjadi secara menggigil dan tidak menggigil. Nah, kita akan membahas mengenai pertama dari demam. Dilansir dari Surinah dalam hal ini, demam itu sendiri merupakan proses alami tubuh untuk melawan infeksi, yang dimana peningkatan suhu tubuh ini bekerja untuk melawan dari agen-agen infeksius, sehingga agen-agen infeksius itu tidak dapat mempertahankan kehidupannya. Selain itu, peningkatan suhu tubuh juga dapat meningkatkan kerja-kerja dari sel imun tertentu. Nah, demam terjadi pada suhu lebih dari 37,2 derajat Celcius dan biasanya disebabkan oleh agen-agen infeksius seperti bakteri, virus, jamur, atau parasit, penyakit autoimun, keganasan, atau obat-obatan tertentu. Nah, bagaimana demam itu terjadi? Pada dasarnya demam itu terjadi karena adanya peningkatan set point pada hipotalamus. Jika terjadinya peningkatan set point pada hipotalamus, tubuh akan menganggap bahwa temperatur pada tubuh ini itu berada di bawah normal, sehingga tubuh akan melakukan suatu respon berupa heat production dan heat conservation, sehingga suhu tubuh pun itu menjadi lebih dari normal. Nah, dilansir dari jurnal Dalal S dan Zukosky, di sini pertama itu dari suatu agen-agen yang dimana itu serta agen endogen seperti interleukin serta zat kimia dan tubuh lainnya. Nah, pada umumnya ketika agen-agen eksogen pirogen ini memasuki tubuh, mereka akan mengaktifasi respon-respon imun yang dimana mengakibatkan sel-sel seperti monosit, makrofag, endotelial, dan sel-sel imun lainnya melakukan pengeluaran mediator-mediator inflamatorik. Nah, mediator inflamatorik ini seperti interleukin 1, interleukin 6, dan prostaglandin akan bekerja ke anterior hipotalamus untuk melakukan peningkatan set point hipotalamus atau elevasi dari termoregulatorinya ini, sehingga tubuh yang menganggap bahwa temperatur itu poin pertama akan aktif respon-respon seperti heat conservation dan heat production, sehingga suhu tubuhnya pun menjadi naik. Begitulah bagaimana demam ini dapat terjadi. Nah, berikutnya untuk klasifikasi demam. Nah, untuk klasifikasi demam ini pertama kita bisa lihat dari berdasarkan durasinya. Untuk durasinya ini itu pertama dari demam akut yang dimana terjadi kurang dari 7 hari, dan biasanya penyakitnya itu bisa terjadi atas malaria dan infeksi virus. Kemudian juga ada demam subakut yang dimana kurang lebih terjadi selama 2 minggu, yang dimana disebabkan oleh demam tifoid. Selain itu juga terdapat demam kronik yang dimana terjadi lebih dari 2 minggu dengan penyakitnya itu yang
Salah satunya adalah tuberkulosis. Kemudian berikutnya, berdasarkan temperatur itu bisa dibagi menjadi mild atau low grade fever, yang dimana terjadi pada 100,5 sampai 100,2 derajat Fahrenheit, moderate yang dimana 100,2 sampai 104 derajat, high grade 104,1 hingga 106 derajat, serta hiperplexia yang dimana terjadi lebih dari 106 derajat Fahrenheit. Dilansir dari www.doconline.com. Selain itu juga demam bisa dapat kita klasifikasikan berdasarkan polanya atau penyebabnya. Nah, yang pertama itu dari demam septik yang dimana merupakan demam yang terjadi ke tingkat yang tinggi sekali pada malam hari dan turun kembali ke tingkat di atas normal pada pagi hari. Kemudian juga ada demam remitan yang dimana peningkatan suhunya ini terjadi secara setiap hari dengan tanpa mencapai suhu badan normal. Berarti selalu meningkat terus-menerus. Sedangkan juga ada demam intermittent yang dimana suhu badannya itu ke tingkat yang normal selama beberapa jam dan kemudian tidak terjadi dalam 2 hari sekali. Kemudian juga ada demam kontinu yang dimana merupakan variasi peningkatan suhu sepanjang hari dengan tidak berbeda lebih dari 1 derajat. Kemudian juga ada demam siklik yang dimana merupakan peningkatan suhu badan selama beberapa hari dan diikuti oleh beberapa periode bebas untuk beberapa hari yang lalu diikuti lagi oleh kenaikan suhu seperti semula. Itu untuk klasifikasi demam. Baiklah, ini untuk referensi yang saya cantumkan. Di sini saya dapatkan beberapa referensi seperti dari buku textbook seperti Sherwood, Guyton, Shepperton, dan juga Ganong. Baiklah, saya rasa sudah sampai sini pembahasan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.